Apakah saat ini Anda sudah berdoa siang malam, namun hasilnya masih jauh dari harapan Anda? Apakah Tuhan tidak mengabulkan doa Anda? Mengapa doa Anda belum terwujud? Atau memang tidak akan pernah terwujud sehingga tidak ada yang berubah dari hidup Anda? Apakah karena doa Anda tidak didengar Tuhan, kurang bersedekah, atau semua salah Anda dalam berdoa? Lalu, bagaimana cara mewujudkan keinginan dengan benar dan memiliki potensi besar untuk terwujud? Mungkin ada baiknya Anda menyaksikan video ini sampai selesai. Mungkin Anda sering berdoa, namun banyak keinginan dalam doa Anda yang tidak terkabul. Sementara ada orang lain yang tidak pernah berdoa secara lisan, namun justru keinginannya selalu terkabul. Cara manusia berdoa selalu tergantung pada cara pandang manusia tersebut terhadap Tuhan. Mungkin Anda akan terus-menerus berdoa sambil bersujud, bercucuran air mata, mengemis-ngemis agar Tuhan mengabulkan. Namun ketika Anda memandang Tuhan dengan cara berbeda, yakni Tuhan yang manunggal dengan diri kita, maka Anda akan menggeser pola pikir Anda ketika Anda berhenti memperlakukan doa sebagai daftar permintaan dan mulai memahaminya sebagai penetapan arah. Pada fase itu, doa tidak lagi berdiri sebagai kalimat yang diulang-ulang dengan nada memohon, melainkan sebagai keputusan batin yang tenang dan yakin. Anda tidak lagi berkata, "Semoga suatu hari nanti," melainkan, "Inilah kondisi yang kutuju." Hal ini ibarat Anda memesan ojek online. Anda harus menetapkan tujuan terlebih dahulu saat membuka aplikasi. Tujuan itu pun harus detail. Di titik inilah banyak orang mulai menyadari bahwa yang menggerakkan realitas tidak sekedar kata-kata yang kita ucapkan, melainkan keadaan batin yang menjadi kebiasaan atau habit. Anda mungkin pernah berdoa dengan sangat emosional, memohon-mohon hingga bercucuran air mata, dengan harapan Tuhan akan mengabulkan keinginan Anda. Anda tentunya menginginkan kelimpahan, kedamaian, pasangan hidup, kesehatan, atau keberhasilan. Pada awalnya, doa itu mengandung harapan yang begitu kuat. Ada keinginan menggebu untuk mewujudkan kondisi yang belum terwujud. Namun ironisnya, justru di dalam rasa belum itulah tersimpan jarak antara Anda dengan tujuan keinginan Anda. Doa yang Anda panjatkan Anda anggap sebagai sesuatu yang terpisah dari kondisi saat ini. Jika Anda berharap hidup tentram di masa depan, artinya saat ini Anda belum tentram. Atau jika Anda berharap kaya, maka saat ini justru Anda merasa belum kaya. Tanpa Anda sadari, pikiran akan terus menempatkan apa yang ingin Anda wujudkan berada di masa depan. Mengapa berdoa dengan cara ini kurang tepat? Pertama, karena hukum alam yang berlaku bukanlah kata-kata verbal yang Anda sampaikan melalui doa. Kata atau kalimat apapun dengan bahasa apapun tidak akan berhasil. Karena bahasa semesta adalah bahasa rasa, bukan verbal. Rasa didapat dari laku manusia atau melalui praktek. Contohnya, jika Anda ingin memiliki sepeda, maka alam tidak akan memahami kata sepeda. Yang dipahami justru adalah pengalaman naik sepeda. Rasa naik sepeda itulah yang akan menyambungkan Anda dengan bahasa alam. Tanpa itu, doa Anda menjadi percuma. Kalimat doa yang hanya terucap di mulut ibarat Anda berbicara dengan orang Rusia yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa. Atau ibarat Anda menelpon seorang teman dengan nomor telepon yang salah. Jika itu yang Anda lakukan, maka kemungkinan berhasilnya biasanya cukup kecil. Karena itu, perubahan cara berdoa sebenarnya bukan terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, melainkan pada keadaan batin yang kita pelihara setiap hari. Doa bukan sekedar sesuatu yang diucapkan beberapa menit dalam sehari, melainkan keadaan batin yang terus kita hidupi. Ketika seseorang benar-benar merasa damai,
bersyukur, dan yakin terhadap arah hidupnya, keadaan batin itulah yang perlahan membentuk realitas yang ia jalani. Coba perhatikan orang yang terlihat mudah mendapatkan kesempatan dalam hidupnya. Mereka mungkin tidak selalu berdoa dengan kata-kata panjang, namun dalam kesehariannya, mereka bertindak seolah-olah peluang itu memang mungkin terjadi. Cara berjalan mereka lebih percaya diri, cara berpikir mereka lebih terbuka, dan keputusan yang mereka ambil pun selaras dengan tujuan yang mereka yakini. Inilah sebabnya mengapa doa yang kuat selalu diikuti oleh laku yang selaras. Jika seseorang berdoa untuk hidup sehat, tetapi kebiasaannya justru merusak tubuhnya, maka doa itu tidak menemukan jalannya. Jika seseorang berdoa untuk hidup berkecukupan, namun pikirannya selalu dipenuhi rasa takut dan kekurangan, maka rasa itulah yang terus ia pelihara. Untuk itu, Anda harus mengubah pendekatan. Anda tidak lagi memusatkan perhatian pada kekurangan atau pada sesuatu yang Anda harapkan terjadi di masa depan, melainkan pada pengalaman batin seolah-olah tujuan itu telah menjadi kenyataan saat ini. Dalam keadaan itu, Anda tidak sedang memaksakan agar realitas terjadi, tidak sedang mendikte Tuhan, tidak menuntut agar semuanya segera terjadi, dan tidak mengulang-ulang permintaan dilandasi nada takut atau cemas. Anda justru membiasakan rasa ketika tujuan itu telah tercapai dan tertanam di batin Anda. Ibarat komputer atau smartphone, proses ini seperti mengganti perangkat lunak atau sistem operasi. Ketika sebuah sistem terkena virus, langkah pertama yang dilakukan biasanya memformat hard disk tempat sistem lama terpasang agar bersih dan tidak tercampur dengan data yang rusak. Setelah itu, sistem operasi baru diinstal pada ruang yang telah kosong. Proses instalasi tentu membutuhkan waktu dan kesabaran. Demikian pula ketika seseorang memulai perubahan dalam dirinya. Langkah pertama adalah memformat pikiran dan kebiasaan lama. Anda belajar mengosongkan diri. Cara paling sederhana adalah menenangkan arus pikiran yang terus-menerus menganalisis, terutama pola lama yang selama ini membentuk realitas hidup Anda. Ketika pikiran mulai hening, barulah Anda menginstal perangkat lunak baru, tujuan yang ingin Anda capai. Anda merasakan bagaimana rasanya hidup seolah-olah tujuan itu telah hadir sekarang, dan membiarkan rasa itu perlahan menjadi kebiasaan yang menuntunnya menuju kenyataan. Rasa itu menjadi latihan harian. Jika Anda menginginkan kelimpahan, Anda mulai hidup dengan rasa cukup. Jika Anda menginginkan cinta, Anda mulai merasakan diri sebagai pribadi yang utuh dan layak dicintai. Jika Anda menginginkan kedamaian, Anda melatih diri untuk tenang bahkan ketika keadaan belum sepenuhnya berubah. Perlahan, sesuatu yang awalnya terasa seperti visualisasi menjadi identitas. Anda tidak lagi ingin menjadi, tetapi mulai menjadi. Disinilah pergeseran tanpa Anda sadari sedang terjadi. Doa tidak lagi diposisikan sebagai permintaan, melainkan sebagai kondisi yang ditetapkan, lalu memulai usaha semampu Anda. Dalam psikologi modern, proses ini sejalan dengan pembentukan identitas dan kebiasaan. Otak manusia bekerja berdasarkan pola yang diulang. Ketika seseorang terus-menerus merasakan dirinya berhasil, pikirannya mulai mencari cara untuk menyelaraskan tindakan dengan perasaan tersebut. Tanpa disadari, pilihan-pilihannya berubah. Responsnya terhadap tantangan berbeda. Anda bertindak lebih selaras dengan versi diri Anda yang baru. Yang menarik, ketika rasa itu sudah menjadi kebiasaan, doa Anda justru tidak lagi penuh tuntutan. Doa menjadi sederhana, bahkan seringkali hanya ucapan syukur atau terima kasih. Dan justru disitulah kekuatannya. Tidak ada dorongan tuntutan agar harapan Anda segera terwujud. Karena apa yang terasa biasa bagi pikiran tidak lagi dipertanyakan oleh alam bawah sadar. Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan hal ini dengan jelas. Seseorang yang hendak bepergian menetapkan tujuannya, misalnya menuju Jakarta. Ketika Anda sudah membeli tiket dan duduk di dalam kereta, tujuan itu sebenarnya sudah pasti. Jalurnya sudah ditentukan. Kereta bergerak sesuai relnya. Namun ada dua kemungkinan pengalaman batin. Kemungkinan pertama, Anda terus-menerus melihat jam, bertanya dalam hati, kapan sampai? Setiap menit terasa panjang, setiap keterlambatan kecil terasa menyiksa. Fokusnya tertuju pada jarak yang belum tertempuh. Perjalanan terasa lambat dan melelahkan. Kemungkinan kedua,
Anda menikmati pemandangan, membaca buku, berbincang, atau sekedar duduk dengan tenang. Anda tahu tujuannya tidak berubah. Anda tidak perlu memastikan ulang setiap saat bahwa kereta bergerak ke arah yang benar. Waktu tempuhnya sama, tetapi pengalaman batinnya berbeda. Tanpa Anda sadari, Anda sudah tiba. Tujuan hidup bekerja dengan cara yang serupa. Ketika seseorang terus-menerus mengingat bahwa Anda belum sampai, Anda memperpanjang rasa jarak. Tetapi ketika Anda menetapkan arah dengan jelas, lalu menjalani hari-hari Anda dalam kesadaran penuh seolah-olah Anda sudah berada di jalur yang tepat, maka perjalanan justru terasa ringan. Orang yang sedang bepergian tidak mengingat tujuannya setiap saat. Anda tahu, dan itu cukup. Anda tidak perlu memverifikasi arah setiap waktu. Kepercayaan itulah yang membuat Anda justru bisa menikmati perjalanan. Hal ini sering disalahpahami sebagai sekedar berpikir positif. Padahal inti yang lebih dalam adalah konsistensi keadaan batin. Bukan sekadar afirmasi, melainkan menanamkan rasa. Bukan sekadar membayangkan hasil, tetapi menjadi pribadi yang terbiasa dengan hasil tersebut. Ketika tujuan masih terasa asing, pikiran akan terus mempertanyakannya. Ketika tujuan sudah terasa akrab, pikiran berhenti menolak. Dan saat penolakan berhenti, tindakan menjadi selaras secara alami. Ada paradoks yang menarik di sini. Doa justru paling dekat dengan perwujudannya ketika Anda tidak lagi merasakannya sebagai kekurangan. Saat seseorang sudah terbiasa dengan rasa cukup, rasa layak, rasa berhasil, Anda berhenti mengejar dengan cemas. Anda bergerak dengan tenang, dan ketenangan itu membuatnya lebih peka terhadap peluang, lebih berani mengambil langkah, dan lebih konsisten dalam tindakan. Maka doa yang terwujud bukanlah doa yang terus-menerus diucapkan, melainkan rasa yang secara konsisten dipraktekkan hingga menyatu dengan hidup Anda saat ini. Anda tidak lagi hidup dengan harapan, tetapi hidup yang Anda idamkan itu menjadi hidup Anda saat ini. Pada akhirnya, mungkin yang berubah bukan semata-mata keadaan luar, melainkan cara Anda memandang dan meresponsnya dari dalam diri Anda. Dan dari perubahan batin itulah lahir tindakan baru, keputusan baru, dan arah baru. Maka ketika suatu hari Anda menyadari bahwa apa yang dulu Anda doakan kini menjadi bagian dari keseharian Anda mungkin bahkan lupa kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada momen dramatis, tidak ada tanda khusus, hanya perjalanan yang dijalani dengan penuh kesadaran sampai tanpa terasa Anda telah sampai pada tujuan Anda. Subscribe, like, dan share jika konten ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Rahayu.